Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kemudian lanjutannya adalah ucapan Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak seorang pun dari kita kecuali tertimpa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dan beliau menjelaskan bagian akhirnya itu dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sampai pada at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Hadis ini menunjukkan bahwasannya takut sial itu syirik. Li'anna fiha ta'alluqul qalbi bi ghairillahi ta'ala. Karena di dalamnya ada ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dari sisi uluhiyah. Karena hati yang bergantung kepada Allah itu adalah termasuk ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Juga di dalamnya terkandung syirik dari sisi rububiyah, yaitu menentukan sesuatu sebagai sebab kesialan yang Allah tidak tetapkan sebagai kesialan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau seseorang meyakini itu semata-mata sebab dan Allah yang menakdirkan, maka syirik kecil. Kalau dia meyakini sesuatu itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Begitu pula, kalau dia dapatkan informasi tentang sesuatu mendatangkan kesialan atau mendatangkan keberuntungan dari para dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil, melainkan syirik besar, sebagaimana sudah kita bahas dalam pembahasan syirik, sihir dan perdukunan. Hakikat takut sial yang hukumnya syirik, yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Maksudnya jemaah sekalian, karena takut sial, dia melakukan sesuatu atau tidak jadi melakukan sesuatu. Kalau begitu, jika dia hilangkan takut sial itu, lalu dia tetap melakukan hajatnya, maka dia tidak terjerumus dalam syirik. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, jika seseorang melakukan hajatnya dan rasa takut sial itu masih ada di hatinya, maka hukumnya sama saja. Jadi keduanya harus dihilangkan. Yang pertama dari hatinya, yang kedua dari amalan anggota tubuhnya. Jadi misalkan dia punya hajat, lalu muncul rasa takut sial. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, hilangkan dari hatinya. Yang kedua, tetap dia lakukan hajatnya. Dua-duanya harus dia lakukan.